Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memulakan pelajaran pada hari ini. Tetapi sebelum itu, mari kita jabatkan tangan dan pejamkan mata. Kita sama-sama doa dalam hati. Haleluya, amin. Hari ini kita akan sambung pelajaran 7 yang bertajuk Telah Bangkit Duduk. Dalam pelajaran kali ini, kita ambil cerita tentang kisah Yairus. Yairus ini adalah kepala atau ketua rumah ibadat. Dia mempunyai seorang anak perempuan yang berumur 12 tahun. Pada suatu hari anak perempuannya sakit tenat, maka Yairus sangat sedih. Dia tidak tahu harus berbuat apa supaya anaknya sembuh. Tiba-tiba Yairus teringat pada Tuhan Yesus. Ia berpikir, lebih baik saya segera pergi mengundang Tuhan Yesus datang. Jika anakku mati, maka sudah terlambat. Maka pergilah Yairus mencari Tuhan Yesus. Lalu dilihatnya Tuhan Yesus dan dia segera pergi menghampiri dan tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus serta berkata, "Oh Tuhan Yesus, anak perempuanku sedang sakit tenat dan hampir mati. Sembuhkanlah penyakitnya." Tuhan Yesus pun menjawab, "Baiklah, aku akan pergi menyembuhkannya." Yairus sangat gembira karena yakin Tuhan Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Tetapi Tuhan Yesus dikelilingi oleh banyak orang. Ada yang sakit ingin meminta Tuhan Yesus menyembuhkannya. Ada yang hanya mahu melihat, ada yang hanya mahu berbicara, dan ada yang hanya mahu menjamah jubah Tuhan Yesus. Orang-orang ini menarik dan mendorong Tuhan Yesus dari belakang menyebabkan Tuhan Yesus berjalan sangat perlahan. Yairus pun menjadi sangat gelisah, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Pada saat Yairus sedang gelisah, datanglah orang dari rumahnya memberitahu kepadanya supaya tidak usah lagi mengundang Tuhan Yesus datang, karena anak perempuannya sudah pun mati. Maka sangat sedihlah Yairus dan memandang kepada Tuhan Yesus, tidak berkata-kata. Tetapi Tuhan Yesus menepuk bahu Yairus dan menghiburnya. Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Apabila mereka tiba di rumah Yairus, ia melihat banyak orang yang menangis dengan sedih. Tuhan Yesus pun berkata, "Mengapa kamu menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Maka terbeliaklah mata mereka saling memandang, tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, karena anak itu benar-benar telah pun mati. Tuhan Yesus membawa 3 orang muridnya, Yairus dan istri Yairus, masuk ke bilik anak perempuan itu. Tuhan Yesus menghampiri dan memegang tangan anak perempuan itu dan berkata, "Hai anak, bangunlah." Anak perempuan itu segera bangun dan duduk menuruti perkataan Tuhan Yesus, lalu turun dari tempat tidur dan berjalan. Ibunya segera memeluk anak perempuan itu dan menciumnya, dan Yairus pula meraba kepala anaknya. Mereka sekeluarga sangat gembira. Tuhan Yesus menyuruh orang memberi anak itu makan. Oke adik-adik, anak perempuan itu telah pun mati, tetapi telah hidup kembali menjadi anak yang sehat. Siapakah yang telah menyelamatkannya? Ya, betul, Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus dapat menghidupkan anak perempuan itu kembali? Karena Ia adalah Allah yang dapat menghidupkan dan mematikan manusia. Hidup diciptakan oleh Allah, juga diberikan oleh Allah kepada kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak perempuan itu tidak mati, tetapi tidur. Adik-adik, ketika kita dalam bahaya, kita harus ingat pada perkataan Tuhan Yesus, yaitu jangan takut, percaya saja, maka Tuhan Yesus akan menolong kita. Oke, ayat hafalan pada hari ini dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat ini memberitahu kita bahwa Allah menjaga kita, oleh sebab itu serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Allah. Oke adik-adik, sampai di sini saja pelajaran kita. Semoga adik-adik paham apa yang disampaikan. Oke, mari kita jabatkan tangan dan pejamkan mata. Kita sama-sama berdoa dalam hati.
Haleluya. Amin.